Jati Sambung Rasa. Selamat berjumpa bersama Dhamma TV yang kami muliakan. Hari ini kita bertemu lagi dalam acara yang sama. Sebagaimana minggu yang lalu, Dhamma TV menyajikan sesuatu untuk Anda semuanya. Dan dari kita, oleh kita, untuk kita. Khususnya bangsa Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, penjelajahan hari ini kita lanjutkan. Dan masih banyak lagi penjelajahan-penjelajahan yang lainnya supaya kita sadar memiliki sesuatu yang besar di negeri ini. Bersawan yang kami muliakan, di tempat di Puri Asoka ini kita sekarang sedang mengambil judul yang mungkin bagi Anda yang tidak tahu seperti tidak ada relevansinya dengan kehidupan, tetapi bagi Anda yang tahu tidak akan melupakan bahwa hidup tanpa satu ini gersang dan tidak mempunyai arti apa-apa. Hari ini kita akan mencoba membuka sedalam-dalamnya, yaitu yang dinamakan dunia tari. Sekali lagi, selamat datang para hadirin, para penonton, dan narasumber. Kami persilakan tepuk tangan untuk musik kita ini. Musik kita ini namanya adalah Aka Bocu, ati karep bondo cupet. Lepas dari rasa kegetarannya atau kekecilannya di bidang musik, tapi alunan, lentikan jari jemari dari beliau, bapak-bapak dan ibu tadi itu cukup menarik dan cukup baik kita dengar. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka. Dan para penonton yang kami muliakan, berbicara masalah dunia tari, ini kelihatannya kita perlu mendalami sedalam-dalamnya. Karena hidup ini hanya dibatasi atau dilihat dari dua sisi, yaitu budaya dan kebudayaan. Bagi kita sebagai orang Indonesia, budaya adalah harga mati, kalau tidak salah, karena ahli-ahlinya ada di sini. Kenapa budaya harga mati? Siapa yang bisa mengungguli budaya karya leluhur kita? Pasti sulit, karena karya-karya seni leluhur kita dulu lahir dari suatu apresiasi, dari perasaan yang dalam penuh kejujuran dan perilaku-perilaku ritual, sehingga menghasilkan suatu karya seni yang sampai sekarang ini sulit tertandingi oleh bangsa lain. Tetapi kebudayaan akan berjalan sesuai dengan zaman, hukum, dan relevansinya. Oleh karena itu, marilah pelan-pelan, dan sekarang sudah hadir di depan kita semuanya seorang narasumber. Beliau adalah Ibu Hajah Dr. Anda Indang Woro Supriyatin, DP MPD. Beliau adalah Ketua Program Pendidikan Seni, Tari, dan Musik Universitas Negeri Malang. Selamat siang, Bu. Baik, Bu, terima kasih atas kehadirannya. Masyarakat kita itu kan menganggap enteng, Bu, dunia budaya seni tari pada khususnya itu. Kami persilakan Ibu, di samping ada gambaran tentang pribadi Ibu yang perlu disampaikan,
kenapa tertarik di bidang ini dan lain sebagainya, teguh di sini, lalu tolong disampaikan apa sebenarnya visi dan misi filosofis atau idealis tari itu sendiri. Monggo. Terima kasih. Selamat sore ya. Selamat sore kepada semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan semua masih dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Saya menekuni bidang tari ini sudah mulai usia 4 tahun, Bapak. Karena kebetulan Bapak saya memang ada bekerja di Dinas Kebudayaan waktu itu. Kemudian juga secara otodidak Bapak saya juga seorang seniman. Beliau juga pandai mendalang, beliau juga pandai bermain karawitan, sehingga nampaknya bakat seni itu turun kepada saya secara tidak langsung. Dan pada umur 4 tahun saya sudah naik menari di depan, waktu itu saya di Jepara, di Kabul daerah Jepara di Jawa Tengah. Saya sudah nari di atas panggung di hadapan Bapak Bupati dan juga jajaran pejabat waktu itu dengan digendong. Sejak saat itulah saya lebih termotivasi untuk mendalami bidang tari. Mungkin dari waktu itu ada rasa kebanggaan tersendiri ketika dari waktu ke waktu, ini dari sisi pribadi ya, di kota kecil itu saya seperti artis zaman sekarang kayaknya. Jadi setiap kali saya pergi, waktu itu kan masih naik sepeda ya, zamannya naik sepeda. Setiap jalan kalau saya lewat di mana saya melewati jalan pasti dipanggil-panggil nama saya. Itu adalah motivasi Woro kecil ketika mendalami atau kenapa ingin menjadikan tari ini menjadi sesuatu yang pada saat itu hobi. Kemudian melangkah selanjutnya sampai ke SMP SMA mendapatkan beasiswa. Ini motivasi yang lain dari bakat seni saya menari dan beberapa kejuaraan saya raih waktu itu. Ini motivasi ketika saya sudah mulai menginjak sekolah di SMP dan SMA. Nampaknya motivasi kebanggaan dan prestasi yang saya capai ini merupakan sesuatu yang waktu itu masih sangat langka. Kemudian akhirnya saya meneruskan kuliah di ISI, waktu itu Akademi Seni Tari Indonesia, kemudian berubah menjadi Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Kembali lagi saya juga meraih dorongan lain itu adalah masalah beasiswa itu, meskipun saya anak tunggal dari keluarga yang selama ini kan orang mengatakan kalau beasiswa itu seolah-olah orang yang maaf mungkin agak tidak mampu, tapi sebenarnya justru beasiswa menurut saya itu menjadi satu motivasi tersendiri. Selain kebanggaan terhadap diri sendiri, juga pembuktian kepada orang tua dan masyarakat serta keluarga saya bahwa ternyata dengan menekuni bidang tari yang selama ini mungkin tidak dari seluruh keluarga besar saya itu tidak menekuni itu, hanya saya saja, itu ternyata juga bisa membawa nama saya. Kemudian semakin bangga lagi karena ternyata dengan menekuni bidang tari yang sekarang menjadi life skill itu saya bisa berdiri di sini, duduk ya maksud saya duduk di hadapan para mahasiswa, juga para hadirin semua ini hanya karena bakat saya menari. Kemudian saya juga pernah membawa mahasiswa saya ke Thailand dan lain sebagainya untuk satu misi, dan itu hanya dengan tari. Jadi artinya secara konsep, secara mendasar, jika tari itu ditekuni dengan sungguh-sungguh akan bisa menghasilkan sesuatu yang di luar dugaan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, para penonton yang kami muliakan. Ternyata kalau kita bicara dalam dunia seni itu tidak mengenal ruang dan waktu, tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal suku, bangsa, partai, golongan, dan sebagainya. Karena karya seni adalah karya-karya universal yang menyentuh perasaan-perasaan kemanusiaan secara umum. Buktinya ibu tadi itu sudah sedemikian menjelajah baik di bidang pendidikannya yang ditunjang dan meringankan orang tua karena bakat seni tari yang seiring dengan waktu sekolah sampai dengan tingkat atas tadi itu di daerah Jepara, Bu ya. Bapak seorang dalang. Kan beliau adalah seorang kepala dinas pendidikan kebudayaan di Jepara, tetapi beliau pandai mendalang, almarhum, pandai vokal juga iya, mengendang kerawitan seluruhnya itu Bapak itu pandai. Ya. Inilah yang kami maksud bahwa budaya memang harga mati, artinya
apapun yang ada, karya-karya baik untuk leluhur kita, itu harus kita lestarikan. Karena sulit ditandingi. Contoh, ini suatu contoh aja, sekaligus seperti jog ya. Bedanya keris lama dengan keris tosanaji buatan sekarang. Kalau keris yang lama, kalau membuat, kalau tidak puasa dulu, tidak melakukan sesuatu ritual yang tinggi, menjauhi dari kejahatan-kejahatan, harus bersikap dan berlaku jujur. Intinya kalau tidak tirakatnya besar, puasanya besar, tidak jadi. Tapi umumnya sekarang kalau membuat keris, kalau tidak kenyang tidak jadi. Umumnya sekarang itu. Jadi inilah sebabnya kami juga di Puri Asoka ini senang memasang karya-karya orang lama. Karena orang lama itu membuat jarang dengan emosional pribadi yang kira-kira bersifat kehendak spirit nafsu, maksudnya begitu. Oleh karena itu karya-karya lama, karya-karya para empu dilihat selalu akan senang, segar dan menyenangkan. Dan saudara-saudara para pirsawan Dhamma TV yang kami muliakan, seni tari ini memang merupakan suatu hal yang perlu kita ketahui, karena dengan mengetahui dunia tari ini secara tidak langsung, apabila ini menjadi salah satu kewajiban seluruh kurikulum negeri ini di tingkat sekolah dasar misalnya, minimal anak-anak itu akan mengetahui suatu kepribadian dengan sendirinya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih tetap dalam Kiprah Jati Sambung Rasa. Ya, terima kasih penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Terima kasih Anda masih setia mengikuti acara ini. Dan kalau tadi Ibu Hajah Dr. Anda Endang Woro Supriyatin DP MPD baru saja menyampaikan sesuatu tentang seluk-beluk pribadinya. Memang orang yang terjun dan menekuni dunia tari, apalagi menghidupkan, apalagi melestarikan, tidak semudah yang kita lihat pada waktu penari-penari menari di stage atau dimanapun tempatnya. Tapi mungkin akan sulit. Dan kebetulan saat ini hadir salah seorang tokoh, mulai dari kuncung sampai dengan gelung. Beliau menekuni, melestarikan, dan bahkan masih begitu telaten untuk mengembangkan seni tari dengan improvisasi, dengan dasar-dasarnya sekalipun. Beliau Bapak Katam, kami persilakan, dan yang sekarang hadir di sini. Oh, ini Ki Katam, monggo. Ye, silakan Pak Katam duduk di sana. Inilah beliau yang saya ceritakan tadi itu. Ini Ibu Kaprodi saya ini. Gitu ya. Nah, ini Pak Katam. Di negara yang kebetulan sekarang lagi digerebek modernisasi. Sudah barang tentu penyajian budaya dari luar itu kan gerocok seperti air terjun gitu. Nah, oleh karena itu mohon kami dengan hormat persilahkan untuk sampaikan selama ini pengalaman Pak Katam yang melestarikan, mengajarkan, memelihara, dan sudah barang tentu mengenalkan sekaligus kepada para penonton supaya lebih akrab lagi gitu. Monggo Ki. Karena ini adalah kepentingan tari, kepentingan kesenian, berarti kepentingan kebudayaan, berarti kepentingan bangsa. Walaupun sekecil yang disiarkan di Dhamma TV di wilayah Malang. Apa yang disampaikan Mas Jati memang tidak salah. Kita digerojok dan memang kita tidak bisa menghindar. Mau menghindar kemana kita? Sembunyi di mana? Tidak bisa. Tidak bisa. Tetapi kita bisa apa kalau saya? Sebagai orang tradisi kita bisa apa itu aja. Jadi kita jangan menyerah. Tentunya jangan menyerah. Karena kita sudah tahu yang gerojok itu apa, siapa. Nah, kemudian pendidikan kita paling tidak juga mengarahkan, tidak hanya menerima, tetapi juga mengarahkan kepada anak didik baik di sekolah dasar itu sudah diberi bekal
yang memang supaya tidak sekedar asal mau. Bukan kita tidak mau, tapi kita jangan asal mau, itu menurut saya dengan gerojokan ini. Dengan paling tidak ya kita berpikir, karena pendidikan kita sekarang sudah maju, gitu aja. Saya dengar Pak Katam ini memiliki suatu sanggar seni tari gitu Pak ya. Oh iya. Masih berjalan? Masih berjalan. Berdiri tahun berapa Pak dulu? Saya itu cuma mengawetkan atau meneruskan dari guru saya Bapak almarhum Amiseno. Iya. Itu berdiri tahun 68 dulu. Jadi 6 Juni 68 itu menurut Pak Amiseno. Ya ini bukan urusan lain, karena Pak Amiseno dulu jelasnya orang pecinta Bung Karno gitu aja, sehingga Juni itu menjadi perhatian besar itu. Juni 68, kemudian saya teruskan sampai sekarang karena itu merupakan amanah ya, semampu-mampunya. Jadi masih saya, selama usia saya masih ada, itu ya masih saya teruskan, itu aja. Terima kasih. Ya. Memang demikianlah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Memang di dalam dunia seni ini penuh dengan romantika yang begitu, kalau dibuat indah ya indah, tidak ya tidak. Kami ingin bertanya kepada Ibu Endang, sebenarnya pemerintah mengalokasikan suatu lembaga formal yang namanya perguruan tinggi. Lalu di dalam Universitas Negeri Malang itu adalah salah satu fakultas yang salah satu cabangnya adalah khusus pelajaran kurikulum tentang tari dan musik. Kalau boleh disampaikan kira-kira motivasinya kemana, lalu teori yang diberikan itu bagaimana Bu? Kurang lebih. Terima kasih Bapak, pertanyaannya ini mungkin memang ini perlu disampaikan, khususnya juga kepada khalayak masyarakat, agar persepsi sementara bahwa belajar di sekolah seni itu, mohon maaf, seperti belajar yang apa sih kok seni, apalagi tari kok dipelajari begitu ya. Jadi kami di program pendidikan seni tari yang secara resmi kami mendapatkan SK dan pertama kali mendapat mahasiswa itu tahun 1999. Tetapi keberadaan saya dan beberapa teman dosen itu sudah jauh sebelum itu. Hanya secara resmi waktu itu program studi pendidikan seni tari. Nah, di awalnya memang kami berupaya di program studi ini ingin membantu pemerintah terhadap kekurangan atau kelangkaan dari guru seni budaya, khususnya guru di bidang tari, karena merupakan suatu keprihatinan ya. Kadang kita sering sekarang melihat mata pelajaran seni budaya yang dilaksanakan dari mulai SD, SMP sampai SMA dan juga mungkin SMK itu diajar oleh guru yang tidak memiliki latar belakang studi, latar belakang bidang studi yang seharusnya, terutama di bidang pendidikan seni tari. Itu motivasi kami yang pertama. Dan selanjutnya kita, karena di Malang ini adalah hanya satu-satunya yang ada lembaga pendidikan tinggi formal yang mencetak para guru di bidang seni utamanya, jadi UM itu, nah gitu. Jadi kami ingin menjadi unggulan dan rujukan bagi perguruan tinggi lain, khususnya di Malang dan juga mungkin di sesama LPTK ex-IKIP mungkin ya, kita menjadi rujukan karena memang kita keunggulannya untuk kurikulum yang kami sajikan. Selain mereka akan kami cetak menjadi seorang calon guru seni tari khususnya, mereka juga kami bekali beberapa ilmu yang di dalam struktur kurikulum itu memuat kemampuan atau keterampilan nanti di bidang event organizer, juga kemungkinan pekerja panggung, dan juga di bidang kewirausahaan, terutama kewirausahaan di bidang seni tari. Dan yang sekarang ini mulai tahun 2011 melalui SK Rektor, nomornya saya agak lupa karena tidak membawa, tapi mulai tahun ini program studi pendidikan seni tari sudah berubah menjadi program studi pendidikan seni tari dan musik, dan kita sudah membuka konsentrasi musik dan antusias masyarakat umum itu sangat banyak, sehingga
hampir separuh dari calon mahasiswa yang kita tidak bisa terima karena memang keterbatasan dosen dan juga keterbatasan dari sisi fasilitas. Sehingga mohon maaf juga bagi para bapak dan ibu yang mungkin pernah mencoba menginginkan untuk masuk di program studi pendidikan seni tari dan musik, tetapi putra-putrinya tidak bisa kami terima karena memang keterbatasan itu. Yang kedua, kami menginginkan input yang sudah memiliki kualitas, sehingga ketika kita memilih atau merekrut mahasiswa, kita juga tidak sekedar, tetapi kita ada tes tulis, kemudian juga ada tes khusus berupa tes keterampilan menari dan juga menyanyi dan juga memainkan alat musik, kemudian juga ada wawancara, dan juga kemudian kalau dia misalnya mempunyai kemampuan di bidang lain, kita berikan kesempatan untuk mempresentasikannya, sehingga diharapkan kami bisa mendapatkan calon mahasiswa atau input yang berkualitas. Terima kasih, tepuk tangan. Dan jangan dikira budaya seni tidak ada kaitannya dengan ketahanan nasional. Pada waktu Timor Timur belum lepas dari provinsi yang ke-27. Kira-kira kurang 3 bulan kebetulan saya diminta pidato di depan sidang pleno di DPR di Jakarta. Di situ saya sudah mengusulkan supaya polisi pembangunan Timor Timur banting setir. Salah satunya adalah kirim sarjana-sarjana seni tari dan seni musik ke Timor Timur. Kenapa mesti begitu? Kami 2 kali ke Timor Timur, masa integrasi dan dulu waktu zaman Portugis. Intinya adalah kami lihat di Timor Timur ada kegersangan budaya. Karena mungkin lahan yang kering, situasi yang terpencil, dan jauh dari peradaban maju yang lainnya. Sehingga pada waktu itu paling tidak, kalau sarjana-sarjana seni tari, seni musik, banyak dikirim ke daerah-daerah kecamatan minimal 1 orang di Timor Timur, tidak untuk orang Timor Timur. Bisa nari teremong, nari gambyong, nari capung, tidak. Menghidupkan seni budaya yang ada di sana. Karena seni budaya, ketentraman batin, dan keindahan hidup adalah hanya dimiliki para seniman-seniman saja. Dan dari itulah kami yakin kesegaran ini mulai ada. Tetapi kelihatannya usul kami ini masuk dalam telinga kiri dan keluar di telinga kanan. Mereka masih ngotot dengan program yang ada, sehingga pembangunan Timor Timur lama-kelama rakyat pun menjadi gelisah. Kita sebenarnya prihatin mereka lepas dari kita. Hari ini salah seorang tokoh yang dalam hidupnya mulai kuncung sampai gelung, mulai kecil sampai tua, sampai kakek, beliau rajin di itu. Tapi tunggu sejenak dan jangan kemana-mana, masih tetap dalam Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Penonton Dharma TV yang kami muliakan, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa ada seorang tokoh yang dalam masa hidupnya sampai sekarang tidak pernah lepas dari dunia tari, apapun kondisi ekonomi keluarganya. Tapi begitu amat setia. Dan sekarang hadir di sini, kami persilakan biar beliau ini memperkenalkan diri aja. Pak Kis, monggo sugeng rawuh. Sugeng rawuh. Pak Kis, nama asma. Oh, kula Pak Is Wahyudi. Nggih, monggo. Nggih. Rikala rumiyin menika wonten gedung ingkang kawastanan Gedung Flora. Menika kula wastani Pak Kis kurang sedikit, Gedung Flora yang sekarang menjadi ruko itu harus. Matur nuwun, monggo. Samangke sampun dados ruko, sampun boten wonten. Tilasipun kemawon boten wonten. Nggih. Nanging nyatanipun sanajan kados pundi kemawon reh ning kula menika gesang wonten Malang. Ngantos mriki kula taksih saged gesang karana saking seni. Dur sanajan anak kula menika 6 ning nyatanipun inggih berkecimpung dalam seni menika saged dipun damel gesang. Sanajan kados pundi kemawon. Kapara ing samangke menika inggih mboten ketang sekedhik kathah, inggih wonten menawa sanggar-sanggar ingkang berbentuk kados pundi kemawon wonten Malang menika, kita inggih tetep taksih mengikuti. Nggih, matur nuwun. Tepuk tangan adik-adik, inilah
Kalau kita pakai istilah pejuang mungkin terlalu tinggi, tapi nyatanya memang beliau berjuang. Kalau dia berjuang untuk seni budaya kita, bukan seni budaya orang lain atau bangsa lain, jelas yang untung adalah bangsa kita. Memang kelihatannya di sini banyak juga murid-murid beliau itu, juga ini ada salah satu dua pergiwo dan pergiwati yang di sana. Ini beliau ini, saya pengen tanya aja Bu, Nun Sewu. Kelihatannya sampai sepuh ini begitu menyenangi dunia tari. Saya pengen pengalaman ini disampaikan kepada Upini. Selama bisa belajar nari klasik, ini manfaatnya untuk pribadi apa Bu? Nun Sewu, monggo. Nama Bu? Nama saya Bu Indra. Saya mungkin sudah lama berkecimpung di dunia tari karena sudah mulai kecil. Jadi sampai sekarang pun saya, walaupun saya sudah berkeluarga, masih juga mengikuti seni tari karena itu merupakan salah satu kepuasan ya, kepuasan tersendiri buat saya. Kalau nggak salah punya grup yang sudah sepuh-sepuh gitu, apa Bu namanya? Itu namanya Wulandadari. Wulandadari. Ya itu memang semua pemainnya memang sudah sepuh-sepuh mungkin ya. Iya. Ya mungkin masih, ya itu saya mungkin mengikuti beliau-beliau ini. Jadi dunia seni terutama tari ini memang kepuasan tersendiri. Di situ kita punya unek-unek yang mungkin di rumah stres atau gimana, kalau kita sudah masuk di dunia tari itu rasanya itu betul-betul bisa menikmati. Iya, terima kasih. Ini adik-adik, ternyata orang bisa nari itu tidak sekedar pengen memamerkan suatu kemampuan. Ada sesuatu yang bisa dinikmati oleh mereka, asal sungguh-sungguh dengan teori yang benar, dengan sistem yang benar, dengan latihan yang benar, dengan target yang benar. Itu betul. Buktinya ibu-ibu itu meskipun sudah sepuh-sepuh masih kelihatan seperti ABG semua. Dan memang Wulandadari itu kumpulannya ada pensiunan jaksa, ada pensiunan rektor, ada pensiunan hakim, ada pensiunan polisi, macam-macam, tapi masih menari dengan gembira. Dan memang tari klasik kalau tidak salah ini adik-adik atau Nun Sewu, Ibu Dekan atau Ibu dosen mungkin lebih memahami tari klasik khususnya Jawa ini ya. Jadi ini sebenarnya bukan Jawa saja, tapi Jawa mempunyai teori yang begitu sangat indah. Pada waktu kaki kita angkat jempol itu ke atas, ini sudah barang tentu akan menarik saraf-saraf, di mana saraf-saraf itu akan menormalisir dari kondisi saraf keseluruhan. Nah, apalagi sebelum ini ya, ini namanya ulap-ulap. Nah, begitu tangan begini, tangan ini biasakan begini, ini juga ada daya tarik tertentu. Sehingga saraf-saraf kecil di simpul saraf kita, di otak kita, itu akan sering diasah, sering bergerak dan sering olahraga. Saya pengen salah satu adik-adik di antara adik-adik ini sudah barang tentu ada alasan masuk untuk sekolah seni tari. Sebelum ke situ saya pengen tahu dulu, karena sudah kuliah mesti tahu definisinya. Sebenarnya definisi tari itu apa sih? Definisi tari. Upama gedhok adalah, lah tari itu apa? Terima kasih Bapak. Tari itu merupakan suatu media utamanya adalah gerak, sehingga dari pengertian tari sendiri adalah hasil cipta karya manusia yang diekspresikan atau diungkapkan melalui gerak yang indah serta diiringi oleh musik. Kurang lebih dari kesimpulan dari seluruh tokoh itu kan banyak pengertian tari, sehingga kesimpulannya kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih, ya tepuk tangan. Ini kalau saya cermati definisi nanti digali oleh siapa namanya tadi? Puji ya, asalnya dari? Nama saya Muji Sri Rahayu dari Nganjuk. Dari Nganjuk. Oke, terima kasih. Kelihatannya memang definisi tadi itu dia kupas sendiri dan memang rasional. Tari adalah suatu gerak, suatu apresiasi, perwakilan dari suatu budi nurani yang pengen mewakili sesuatu perasaan. Misalnya ada yang namanya tari merak, ada tari ini, ada tari singa, ada tari itu, atau tari gambyong dan lain sebagainya, jaipong, atau apa itu yang Aceh nama gini? Saman ya.
bukan Pak Saman ya, Saman. Ya, terima kasih. Dan penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Tadi saya mengatakan ada budaya harga mati. Gamelan adalah suatu karya seni dan tidak mungkin orang mampu menciptakan lagi sesuai dengan hukum gamelan ini, baik suaranya ataupun nadanya. Demikian juga tari-tari atau kesenian-kesenian yang bersifat kolosal seperti pagelaran, wayang kulit dan sebagainya. Ada yang mencoba untuk memperbarui sedikit rasional, misalnya wayang kulit, tapi wajahnya sedikit menyerupai wajah manusia. Tapi entoh sang penonton hanya waktu sekejap untuk menyenangi. Tapi sebaliknya, karya wayang kulit yang klasik dan improvisasi abstrak itu ternyata mempunyai nilai yang tidak pernah membosankan. Oleh karena itu, di dalam dunia tari juga ada improvisasi. Nah, di sini hadir juga salah seorang pelaku aktivis dunia tari. Saya lihat akhir-akhir ini bergerak di bidang tari modern. Saya ingin tanya, kenapa dan tari modern itu tari apa? Perkenalkan, nama saya Sari. Kebetulan saya di sini dibilang pelaku. Ya, pengamat juga iya. Saya juga ketua Lembaga Kesenian Indro Kilong Malang. Saya juga duduk di Dewan Kesenian Malang. Kalau untuk soal seni, saya mengenal seni sudah sejak usia 3 tahun. Menari saja sebagai bentuk tarian kreasi yang indah atau dengan rasa gitu. Karena dari tadi saya lihat nggak ada yang ngomongin rasa, ya. Karena kalau menari atau menyanyi atau apapun yang berkaitan dengan seni, kalau nggak dilakukan dengan rasa ini nggak ada indahnya, gitu ya. Jadi kalau saya punya studio, saya mengajar menari memang modern, ya. Bukan berarti saya meninggalkan kebudayaan tradisi bangsa saya sendiri. Kenapa saya modern? Karena ini proses buat saya. Mulai kecil sampai SMP, SMA, saya kuliah, saya semua tarian bisa, ya. Tapi rasa yang saya pengen pada saat itu saya belum dapat. Saya harus mencari rasa iki piye gitu. Dan saya menemukan mungkin pada saat sekarang gitu ya, saya memegang suatu komunitas tari. Walaupun saya mengajar salsa misalnya, saya nggak pernah lupa mengingatkan kepada murid-murid saya, kalau kalian pengen seperti saya, kalian harus bisa satu tarian klasik. Tari Jawa misalnya, karena mungkin kalian berasal dari Jawa atau kalian dari Sumatera, satu tarian klasik dari Sumatera apa? Kalian harus punya, karena itu modal. Dan ini terbukti. Kalau kalian punya suatu kepintaran atau kepandaian atau atau pintar menarikan tari klasik tersebut, rasa itu akan muncul. Apalagi kita orang Jawa. Terima kasih. Saya rasa itu. Terima kasih. Jadi ada satu yang bisa kita petik hari ini. Tadi Mbak Sari mengatakan waktu kecil kalau tidak menari dicambuk. Dari sinilah sebenarnya bukan masalah cambuknya yang kejam, tapi ketegasan orang tua untuk mewarnai putra masing-masing. Orang Jepang mengatakan jangan percaya kepada orang politik, orang spiritualis kalau dia tidak bisa menari. Apa hubungannya spiritualis dengan menari? Spirit dari kata-kata jiwa. Semua kitab suci menuju dalam keindahan dan keluhuran jiwa. Tetapi orang Jepang mempunyai moto bahwa jangan percaya kepada orang yang mengaku spiritualis kalau dia tidak bisa menari. Artinya menari adalah paling tidak membiasakan jiwa untuk lentur mengikuti ritme, gerak musik, atau apapun suara. Begitu orang mendengar suara tari Bali langsung geraknya kleng 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 kleng. Nah, langsung itu pengaruh dari musiknya sehingga sang penari bisa bergerak. Begitu orang melihat tari Ponorogo glung glung dengan sendirinya. Tapi begitu orang melihat satu berlalut halus, lembut dan lembah gemulai. Lah, inilah bahwa raga ini paling tidak harus diatur oleh jiwa. Dan jiwa ini terarah karena positifnya pikiran dalam kehidupan. Tari adalah salah satu cara untuk mendekatkan anak-anak kita dalam suatu kehidupan yang wajar.
sederhana, lukis, sehat, tetapi mulia. Sekali lagi, jangan pergi kemana-mana. Masih berada di dalam acara Jati Kiprah. Terima kasih. Penonton masih setia di Kiprah Jati hari ini, dan kita akan sampai sesuatu. Tadi sudah jelas bahwa begitu amat penting fungsi dari tari dan musik yang harus dimiliki oleh anak-anak didik kita. Karena namanya saja sudah pendidikan, sudah barang tentu tujuannya adalah mencerdaskan pikiran anak-anak kita. Bagaimana pikiran mereka bisa cerdas kalau dia tidak mengerti dan memfungsikan jasmaninya untuk membiasakan diri lembut dengan nuansa suara, apapun suaranya, sehingga kata adik-adik tadi itu. Nah, kita kembali ke Bapak dan Ibu narasumber, bicara tentang tari menari, sudah barang tentu ada istilah tari kreasi, ada tari klasik, ada tari modern. Pak Katam, saya ingin tanya ini, apakah kira-kira tari klasik itu masih relevan, masih ada gunanya apabila kita ajarkan kepada sub pendidikan tertentu, misalnya tingkat anak-anak sekolah dasar misalnya. Kalau iya, alasannya apa? Monggo. Terima kasih. Kalau gunanya masih sangat-sangat berguna, khususnya untuk bangsa kita Indonesia. Karena tari klasik itu disebut tari yang sudah mapan adiluhung. Lalu kemudian apa adiluhung itu? Nah, ini kan perlu dijelaskan. Jadi tidak sekedar apa adiluhung. Oh, klasik itu luhur, luhung tinggi, yang tinggi apanya? Itu yang tidak pernah disampaikan kepada anak-anak yang tingkat paling tidak di tingkat sekolah SMA ke bawah. Paling tidak begini Mas Yati, tari klasik itu rumit. Jadi sangat kalau di ruangan ini ada ukiran, seperti itulah gambarannya. Kalau kita punya budaya batik tulis dengan batik cap, bagaimana cepatnya? Cap, thread jadi. Tapi kalau batik tulis sampai berapa bulan, mungkin sampai berapa tahun yang memang dengan berhalus-halus itu. Seni klasik itu tujuannya adalah secara fungsional, secara tidak langsung dulu mungkin untuk mengajarkan, untuk menghaluskan budi pekerti kita. Ya, terima kasih. Memang betul. Ada yang mengatakan bahwa pada waktu sang penari, sebenarnya dulu petarian itu kan dimulai dari upacara-upacara ritual, di mana orang-orang pada waktu itu mengeningkan diri, setelah hening, lalu ada tabuhan-tabuhan yang sederhana, entah itu bambu, entah itu seruling, entah itu apapun pada waktu itu, sebelum mungkin ada musik dan gamelan. Dari ketenangan itulah akhirnya dia menangkap sesuatu sehingga timbullah gerakan-gerakan. Kalau misalnya di Batak ada begini ini, kalau misalnya di Aceh ada begini ini, dan umumnya mereka itu dari perilaku-perilaku ritual. Dan memang betul, oleh karena itu kalau dikatakan tari klasik itu sedikit, wah itu apa yang disembah? Wong yang disembah itu kan hanya yang maha kuasa. Wong nggak ada barang, nggak tahu kok nyembah itu kan sirik. Ada yang mengatakan demikian, dan itu salah. Karena di dalam tari klasik Jawa misalnya, itu waktu menyembah itu begini. Jadi ini ya, ini kalau ini ada di atas hidung, ini artinya sembah terhadap Sang Maha Pencipta. Ini. Kalau turun sedikit, ini kepada ibu dan bapak. Kalau ini di bawah hidung, ini kepada pimpinan bangsa, pimpinan negara. Jadi menari itu tidak ngawur, bahkan semua gerak termasuk pakaiannya adalah petunjuk bahwa leluhur kita sudah lama mengenal yang namanya Sang Maha Kuasa. Makanya kadang-kadang memakai jamang masung sun tito, artinya sab 3 kinancingan garuda mukur. Ini nanti suatu saat akan kita jelaskan supaya bangsa ini tidak dianggap sebagai bangsa yang bodoh dan bloon. Oleh karena itu, dunia tari ini dan dunia budaya seni tetap akan kita kembangkan dengan semangat
Kiprah Jati. Nah, selama Bu Endang ini menjadi subjek pendidikan di bidang seni dan musik, kira-kira ada harapan-harapan apa terhadap pemerintah ini? Bagaimanapun pemerintah ini adalah suatu lembaga yang menyembadani aspirasi bangsa, dan di situ pendidikan merupakan satu yang sangat utama. Terima kasih. Jadi bicara tentang pendidikan itu memang kompleks, baik tujuannya maupun media yang digunakan. Seni tari adalah seni tari dan musik menurut saya adalah salah satu media pendidikan yang mungkin itu bisa bermakna lebih dalam karena dia tidak hanya memberikan satu pengetahuan atau keterampilan saja, tetapi lebih dalam dari itu adalah adanya pemaknaan terhadap tari atau simbol-simbol yang ada di dalam tari itu sendiri. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Katam tentang tari klasik, bahwa tari tradisional yang diantaranya adalah tari kerakyatan dan juga tari klasik itu sebenarnya kan memiliki makna yang sangat tinggi. Dari sisi tradisional mungkin yang disampaikan oleh Bapak Jati tadi, bahwa awalnya merupakan perjalanan tari dari tari primitif, penyembahan terhadap roh, kemudian dimanifestasikan dalam bentuk tarian, itu untuk kemudian berkembang menjadi tari-tarian tradisional kerakyatan. Di sisi istana juga ada pengejawantahan yang lain, simbolisasi dari bentuk, mungkin salah satunya adalah simbol ucapan terima kasih, dan mungkin juga ucapan semacam rasa bersyukur kepada Allah dengan bentuk-bentuk ragam gerak yang disampaikan tadi memang benar. Dan pendidikan tari itu memasuki dunia yang mungkin tidak sama dengan dunia, untuk mohon maaf Bapak, kalau misalnya tari itu kompleks, melingkupi banyak sekali. Tetapi ya, terima kasih Bu. Nanti dilanjutkan. Kebetulan ini saya lihat adik kita itu mau bertanya ini, monggo. Kenalkan, nama saya Gandes Nurseto. Kebetulan mahasiswa program pendidikan studi tari dan musik Universitas Negeri Malang. Luar biasa Bapak penyampaian materi pada sore hari ini, sungguh menggugah aspirasi dan inspirasi rekan-rekan mahasiswa begitu. Sedikit sebenarnya yang ingin saya tanyakan, ini memungkinkan mewakili hati begitu, bagaimana penanaman kecintaan yang lebih untuk kami selaku mahasiswa yang masih dini, yang masih sedikit, masih belum semahir beliau-beliau yang ada di depan, beliau yang ada di samping kiri kanan saya begitu, bagaimana agar mematenkan pada diri dan hati kami bahwa cinta tari dan musik adalah harga mati sesuai pembahasan pada sore hari. Ya, terima kasih. Selamat sore. Nah, ini Bu, tolong Ibu jawab sekaligus. Mungkin dari sisi pribadi si pembelajar tari itu sendiri sebenarnya memiliki fungsi dan manfaat yang sangat banyak. Jadi ada manfaat tentang pengenalan tubuh, pengenalan ruang dan waktu, kemudian pengenalan tentang estetika. Estetika bisa dilihat dari gerakan tari itu sendiri, dari tata busana, dari musik yang dilantunkan dan macam-macam ya. Kemudian kalau ini dari sisi manfaat, sebenarnya fungsi pendidikan seni tari ini sangat luas sekali ya. Mungkin nanti kita nggak akan kehabisan waktu membahas tentang fungsi, tetapi itu bagi pembelajar sendiri. Sementara kalau kita melihat dari sisi manfaat pemerintah ya, kita tahu bahwa tari itu tidak hadir begitu saja di hadapan kita, tapi mengalami suatu proses ya, satu proses di mana itu ada latar belakang. Dan kemudian kalau kita mengenal maisenas, betapa sangat beratnya para maisenas ini, termasuk mungkin Bapak juga termasuk kita kategorikan sebagai maisenas ini, untuk mempertahankan bagaimana tari ini bisa tetap eksis di dunia yang seolah-olah merasa bahwa tari itu tidak ada gunanya gitu. Kemudian dari sisi bagaimana cara menanamkan, tentunya kita dimulai dari mungkin ya orang tua, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jati ini benar gitu, bahwa mungkin bukan karena pecutnya, tapi memang ada kesadaran bahwa siapa lagi yang akan meneruskan budaya kita
apabila tidak dimulai dari keluarga, karena pendidikan itu dimulai dari keluarga. Oleh karena kalau kita melihat di Banyuwangi ya, ini saya sangat senang sekali dengan kebijakan pemerintah Banyuwangi yang mengharuskan, insya Allah ini kalau saya nggak salah baca itu dari tingkat SD itu sampai SMA itu harus belajar menarikan tari gandrung ya, harus belajar. Tanpa melihat itu apakah gandrung itu apa maknanya, simbolisasi dari apa. Tetapi membelajarkan para siswa untuk belajar menarikan tari gandrung. Meskipun sebenarnya tari gandrung itu kan tari pergaulan ya, tetapi di sini tidak dilihat dari makna simbolisasinya, tetapi dari bahwa ini adalah identitas. Terima kasih. Dan memang benar beliau tadi itu, jangan meremehkan seni. Sebenarnya ini pekerjaan para politikus. Bagaimana politikus mengkondisikan daerah masing-masing. Katakanlah seni tari atau budaya seni ini masih tersisihkan dari kurikulumnya. Tetapi di dalam pelajaran ada istilah muatan lokal. Kalau daerah-daerah sadar betapa hebatnya nilai seni yang mempengaruhi jiwa, kerukunan, semangat dan kebesaran budaya bangsa, pasti ada jalan. Contoh, Inggris dulu pernah hampir tumbang karena sistem pemerintahnya dari satu kesatunya belum menemukan suatu titik terang. Inggris negeri pulau yang kecil, hanya 1/10 dari negeri yang namanya Republik Indonesia. Pulaunya mungkin lebih atau 1/50 karena kita ribuan pulau, di sana pulaunya bisa dihitung dengan jari. Tetapi Inggris bangkit kembali menjadi suatu negara United Kingdom. Karena apa? Karena seorang seniman adalah Churchill yang pada waktu itu seorang pelukis mencoba hadir sebagai Perdana Menteri. Dan dari karya getaran perasaan Churchill, Perdana Menteri Inggris itulah mulai mengangkat Inggris yang terpuruk menjadi terkenal wibawa sampai sekarang. Itu juga karya seniman. Demikianlah kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang hadir, bapak-bapak, para narasumber, para sesepuh, pelaku-pelaku seni. Oleh karena itu kami mohon maaf kalau ada kekurangan. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita ketemu seminggu yang akan datang dengan semangat Kiprah Jati. Terima kasih. Kepingin terus ketemu eman nong kembang hati songkan hatimu kadang orep nong endi sangkane wis mati nong endi maesane arep sun kirim kembyang hang wangi kandhane arep sun kirim gending nawi